Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang saudara, Bapak Ibu yang terkasih ya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam Senin Teduh. Hari ini tanggal 29 Desember 2029. Tentunya dengan penuh sukacita dalam suasana Natal saat ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan suasana Natal itu juga yang terus hadir di dalam kehidupan keluarga dan juga jemaat. Pada pagi hari ini renungan akan terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal kedua ayat 14. Tapi sebelum kita mengawalinya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Bapa untuk begitu banyak berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui Natal yang penuh makna, penuh sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, di pagi hari yang cerah dan indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Berkenan Tuhan akan memberkati setiap kami, agar firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh terus menguatkan kami di tengah-tengah sukacita Natal kami bersama dengan keluarga. Inilah doa kami, permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang Yesus kasihi, Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih, Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas yang kita baca pada pagi hari ini, ayat yang cukup terkenal yang kita baca, mungkin sering kita dengarkan sama-sama di dalam suasana Natal saat ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini menyampaikan pesan inti tentang pujian kepada Allah. Kedamaian yang ditawarkan melalui Kristus Yesus kepada manusia yang menerima kasih karunia-Nya. Lukas 2 ayat 14 ini merupakan nyanyian para malaikat surgawi bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus yang mengungkapkan pujian kepada Tuhan dan harapan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, serta ajakan untuk menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyebarkan kabar baik, hidup harmonis, dan menjadi pembawa damai di dunia. Bapak, Ibu, saudara sekasih, Lukas 2 ayat 14 memaknai bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi menunjukkan pujian, hormat, keagungan, penyembahan yang tertinggi hanya kepada Allah Bapa di surga, yang bersemayam Dia di surga, yang menyatakan kasih melalui kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 14 memaknai bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya adalah damai sejahtera ini bukan sekedar ketiadaan perang, tapi hubungan harmonis dengan Allah, dengan sesama, dengan keluarga, dan diri sendiri. Yang diberikan kepada mereka yang hidup sesuai kehendak-Nya, yaitu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah damai sejahtera di rumah kita. Damai sejahtera di rumah adalah suasana yang penuh kasih, kejujuran, keterbukaan, komunikasi,
terbuka, dan saling menghormati, di mana anggota keluarga bersikap tenang saat menghadapi masalah, saling mengutamakan satu dengan yang lain, menyelesaikan konflik dengan lembut, dengan penuh kasih, menciptakan kebersamaan dan kebahagiaan, bukan saling menyalahkan atau sikap egois. Melalui renungan pagi, hari ini kita diajak Bapak Ibu untuk menciptakan damai sejahtera di rumah kita masing-masing. Damai sejahtera yang memang hadir dalam rumah tangga kita masing-masing. Melalui apa? Kita bisa berbicara lembut dan jujur. Menggunakan kata-kata yang baik, tidak mudah marah, emosi, dan tidak berbohong agar tercipta kepercayaan. Saling mengerti, saling memahami. Damai sejahtera juga hadir dalam keluarga melalui komunikasi terbuka. Mau mendengarkan, mengungkapkan perasaan, dan tidak hanya fokus pada diri sendiri atau mengutamakan ego masing-masing. Damai sejahtera di rumah juga menghargai dan mengakui, menerima kelebihan dan kekurangan, serta menganggap orang lebih utama. Dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Damai sejahtera di rumah tangga kita masing-masing juga dapat menyelesaikan masalah dengan bijak. Dengan hikmat, dengan tidak perlu adanya perpecahan, pertengkaran, mencari solusi bersama, dan mengampuni kesalahan satu dengan yang lainnya. Damai sejahtera di rumah juga menciptakan kebersamaan, meluangkan waktu dengan berkualitas, saling pengertian, menjaga suasana menyenangkan. Damai sejahtera di rumah juga meliputi menjaga integritas, menepati janji, dan berkata benar, jujur, sehingga anggota keluarga merasa dihargai. Damai sejahtera di rumah juga bisa dengan sikap tenang dan tidak gelisah. Menghadapi tekanan atau masalah dengan hati yang tenang. Karena dalam Yohanes 14 ayat 7 mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana Natal saat ini, kita sama-sama diajak untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan yang maha tinggi, yang hadir dalam Natal saat ini yang kita alami. Dan juga kita berkenan untuk menerima damai sejahtera. Karena kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang diberikan Tuhan untuk dapat melakukan perbuatan besar yang ajaib, yang nyata di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui setiap apa yang kita lakukan diawali dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita diajak terus untuk menyuarakan damai sejahtera dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita diajak untuk terus menyuarakan sukacita Natal, damai sejahtera Natal, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Pada pagi hari ini, kita sungguh diberkati melalui firman Tuhan
menjadikan sukacita dan damai sejahtera itu melengkapi kehidupan kita berkeluarga bersama dengan orang tua, anak-anak, saudara yang ada di rumah. Renungan pada pagi hari ini kiranya terus menguatkan kita menciptakan damai sejahtera di rumah, bukan hanya ketiadaan konflik, tapi adanya ketenangan batin, kasih dan keharmonisan yang dibangun dari sikap positif yang sangat sederhana, hubungan yang baik antara anggota keluarga dengan cara memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi, sehingga kita semua diperkenankan Allah menerima damai sejahtera. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan akhiri renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha tinggi, Allah maha kudus, Allah yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita semuanya, yang hadir membawa damai sejahtera bagi kami semua, bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau terus kuatkan kami, memampukan kami menjadi pewarta-pewarta damai sejahtera, pewarta sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya di dalam suasana Natal pada saat ini, hanya Tuhan yang terus dimuliakan dan dipuji di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan bersama Tuhan hari-hari sebelum kami melewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memimpin, memberkati setiap kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa dalam edisi Senin Teduh minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.